Yang penting pertama coba sih, jangan takut gagal. Untuk masalah modal dan apapun tuh pasti ada solusinya. Dengan barang seadanya, ide yang ada tuh coba dijalankan dulu. Insya Allah rezeki itu akan datang sendiri ketika kita bekerja dengan berkah. Dalam artian ketika kita menjadi orang yang bermanfaat buat orang lain, rezeki itu akan datang gitu. Karena berkahnya dari sana. Kedepannya pasti tantangan akan gede mas ya, apalagi kita masuk dunia bisnis tuh pasti bisnis yang sejenis akan bermunculan kalau misalnya kita yang pertama gitu, atau kita sebagai bisnis yang muncul sebagai penyama yang lain itu pasti terjadi. Jadi mau nggak mau tetap dikenal gitu, pasti yang namanya suara kemudian bau-bau itu pasti akan ada keluar, walaupun sangat minim gitu, pasti akan ada bau asing yang dicium warga. Jadi kita harus mengenalkan perlahan-perlahan, ya warga akan tahu, mungkin coba mengenalkan diri ke masyarakat. Perkenalkan, nama saya Dwito Mufti Agung, biasa dipanggil Mufti. Saya di Innofarm sebagai CMO atau Chief Marketing Officer. Terus bisnis kita sebenarnya di seputar pertanian terpadu. Di sini ada pertanian itu sendiri, ada peternakan, ada perikanan, terus terintegrasi satu sama lain. Terus usaha kita berada di Jalan Puntadewa, Ngebel, Taman Tirto, Kasihan Bantu. Jadi kita kompetisi, ada sebuah ide. Pada waktu itu ayam KUB sehat non vaksin terintegrasi dengan Magot, kita kompetisikan. Bersamaan juga kita dapat amanah lahan di sini di Ngebel, dan akhirnya kita jalankan berawal dari situ. Kemudian kita bangun greenhouse untuk pertanian hidroponik, sembari juga menjalankan ayam yang sudah ada. Setelah itu baru kita ke ikan. Sebenarnya kalau dari saya pribadi itu melihat peluang pertanian tuh udah dari sejak bangku SMA gitu. Dalam artian karena saya tinggal di Sumatera yang lahannya sangat melimpah gitu ya. Jadi dari sana ya timbul keresahan, terus melihat yang namanya kalau ada manusia pasti ada makanan, ada kebutuhan gitu. Jadi ya pertanian ini nggak akan ada habisnya sebenarnya, ke sana sih. Jadi saya ya nggak mau jadi orang yang pada umumnya, maksudnya yang kerja di berbagai instansi gitu ya. Jadi saya mencoba keluar dari zona itu, sama teman-teman kebetulan juga merasakan keresahan yang sama. Akhirnya kita jalankan bisnis ini yang sebenarnya itu sangat prospek ke depan, karena ditambah lagi kayak yang tadi saya bicarakan, orang yang ngulik di bidang ini tuh semakin sedikit gitu, apalagi yang muda-muda. Jadi sebenarnya prospeknya sangat besar, jadi kenapa tidak, sebenarnya gitu sih. Kalau di Innofarm sendiri memang kita menjalankan sistem pertanian terpadu atau integrated farming. Jadi di sini itu sistem pertaniannya saling berkaitan, dan juga kita memanfaatkan lahan sempit di perkotaan. Sebenarnya garis bawahnya di sana. Jadi lahan sempit perkotaan sebisa mungkin kita menjadikan lahan yang produktif gitu, nggak lahan tidur atau lahan yang dianggurkan aja gitu. Jadi alasannya supaya pelan-pelan jadi merdeka atas pangan sendiri gitu. Maksudnya ada sayur di lahannya sendiri, ada cabai-cabian, bumbu-bumbuan dapur gitu. Jadi karena ke sana. Untuk dari segi bisnis sebenarnya memang banyak yang bilang kalau bisnis ya satu aja fokus gitu, dan itu benar gitu. Dalam artian di sini kita menjalankan segi bisnis yang berbeda. Jadi kita punya nilai kita sendiri yaitu integrated farming, dan kita bisa menyediakan jasa, produk juga kita bisa sediakan. Jadi sebenarnya sama aja sih gitu. Jadi pengolahannya lebih terpecah aja. Memang kalau integrated farming tuh lebih ke masing-masing bidang harus ada yang megang supaya tetap berjalan dan tetap sesuai seperti yang diinginkan gitu. Di awal kita karena berjalan dengan kompetisi gitu ya. Jadi memang kita pemetaannya udah ada RAB, udah ada rancangan segala macam. Jadi
dana yang akan kita dapat sudah tahu arahnya kemana. Pertama itu Mas. Dan yang kedua, alhamdulillahnya pertanian itu sebenarnya bisa dijalankan tanpa modal. Dalam artian modalnya sangat minim sekali gitu. Jadi ide kita apa, kita coba aplikasikan dengan alat seadanya dulu pun nggak masalah sebenarnya gitu. Jadi untuk di awal lebih ke sana sih. Dan selanjutnya tuh kita coba kerja tim. Jadi kerja akan lebih ringan. Kita punya kerjaan masing-masing, punya tanggung jawab masing-masing, sehingga kerja lebih ringan gitu. Mungkin kalau kesulitannya selama ini kita coba kenalkan ke warga yang namanya peternakan di tengah kota atau di tengah pemukiman harus dikenalkan, dan mau nggak mau tetap dikenal gitu. Pasti yang namanya suara, kemudian bau-bau itu pasti akan ada keluar, walaupun sangat minim gitu, pasti akan ada bau asing yang dicium warga. Jadi kita harus mengenalkan perlahan-perlahan, ya warga akan tahu. Mungkin kendalanya lebih ke sana sih, kita harus coba mengenalkan diri ke masyarakat dan nantinya akan diterima gitu. Untuk lahan yang di Ngebel ini sebenarnya tujuan kita lebih ke edukasi. Jadi kita lebih menyediakan jasa ketimbang unggulannya ketimbang produk. Produknya masih ada tapi jasa kita lebih nilainya lebih tinggi gitu. Jadi kita menyediakan pelatihan-pelatihan biasanya di masyarakat buat pemberdayaan. Jadi teman-teman KKN biasanya sering mengajak kolaborasi untuk ngisi KKN. Kemudian ke warga pun kita coba mengajak untuk menghidupkan lahan perkotaan gitu. Jadi lebih ke sana sih arah edukasinya gitu. Untuk dari segi bisnis ya kita lebih ke menjual produk seadanya dulu. Nanti mungkin ke depannya kita bakal perbesar di salah satu bidang. Di Inovam itu sendiri sebenarnya ada itu tadi yang saya bilang, ada pertanian. Pertaniannya ada hidroponik, sistem NFT atau air mengalir, dan juga ada pertanian organiknya juga yang kita manfaatkan dari sisa kotoran ayam yang sudah diolah oleh maggot. Dari pertanian itu. Yang kemudian di peternakan ada ayam sehat KUB non vaksin, non obat-obatan, dan kita integrasikan ke maggot. Jadi kotoran ayam langsung diurai oleh maggot sehingga tidak menghasilkan bau yang berlebihan gitu. Jadi warga pun tidak terganggu. Dan juga di perikanan ada ikan nila yang itu kita integrasikan dengan pertanian dan juga peternakan. Integrasinya untuk limbah dari selada atau tanaman-tanaman hidroponik kita jadikan pakan alternatif di ikan. Kemudian di peternakan ada maggot yang bisa kita buang sebagai pakan alternatif juga di ikan. Gitu. Untuk teman-teman yang mau mampir ke Inovam, sebenarnya di sini tuh sangat menarik ya, karena kita insya Allah serba ada dari segi 3 bidang tadi itu, pertanian, peternakan, perikanan, dan juga kita selalu membuka untuk umum, selalu terbuka. Jadi teman-teman kalau mau berkunjung kita persilakan dan tidak ada pemungutan biaya. Malah kita senang kalau ada teman-teman berkunjung untuk belajar, bahkan coba nantinya untuk mempraktekkan di rumah gitu. Itu kita akan sangat senang membantu. Jadi kita pun selalu terbuka untuk sharing-sharing untuk warga yang datang konsultasi terkait pertanian terpadu. Sebisa kita bantu dari segi apapun gitu sih. Banyaknya mahasiswa yang tidak tertarik lagi di bidang pertanian, sebenarnya mungkin teman-teman mahasiswa ini lebih ke bersikap realistis terhadap kedepannya ya, dalam artian mereka mungkin mempertimbangkan uang atau upah gitu ya, atau karir gitu. Jadi ya tidak ada salahnya buat untuk ke arah sana, cuman sangat disayangkan kalau pertanian itu lebih semakin sedikit gitu peminatnya. Padahal pertanian sendiri pun memiliki prospek bisnis yang itu tadi yang sangat besar sebenarnya. Jadi kenapa nggak mencoba di bidang pertanian juga gitu. Untuk menyikapi hal itu ya pertama ya harus mendobrak stigma terhadap petani itu harus kotor, harus ke sawah gitu. Sebenarnya sekarang di era modern sekarang ini kita bisa kok sebenarnya bertani dengan ala-ala keren. Dalam artian ya seperti mungkin hidroponik atau cara bertani yang
sudah banyak sebenarnya di luar negeri sudah dicontohkan. Jadi sebenarnya jangan takut untuk ini sih, untuk mencoba. Ya mungkin resiko yang namanya entrepreneur atau bisnis tuh lebih besar kegagalannya gitu, ketimbang pekerja-pekerja yang sudah pasti upahnya gitu. Cuman ya itu tadi, high risk high return gitu kan. Jadi dengan resiko yang besar ya yang kita terima akan berbanding sama gitu, akan besar juga gitu. Oke, kalau untuk strategi marketing kita, yang pertama kita merangkul restoran atau tempat-tempat makan di sekitar wilayah Kasihan ini atau Jogja secara umumnya. Kita coba jalin kerjasama untuk selalu menyuplai kebutuhan mereka, mungkin dari contohnya seperti ayam kampung, atau ke tempat-tempat sehat mungkin seperti rumah sakit mungkin ke depannya gitu. Karena isu kesehatan ini sangat, semenjak Covid kemarin jadi sangat banyak ininya yang concern gitu. Jadi kita akan lebih ke arah ke sana. Terus dari mitra pun kita coba jalin kerjasama, bukan sekedar jual beli, tapi kita mencoba untuk ngambil limbah mereka gitu. Jadi dari mereka pun untung, dari kita sebenarnya untung, karena kita butuhkan sampah untuk pakan magot kan Mas ya. Jadi si restoran pun kebantu limbahnya terserap, kita pun dapat pakan gitu. Hal-hal seperti itu sebenarnya yang kita jalin terhadap mitra. Di luar itu pun kita juga masifin di ini sih, di media sosial kita, di Instagram kita. Terus ya mungkin liputan-liputan itu juga membantu sebenarnya untuk dari segi marketing. Setelah itu ya kita jalin kerjasama lebih bagus aja gitu. Jadi bisa kerjasama selalu berlangsung. Untuk media sosial kami di Instagram tuh ada Innofarm YK. Kemudian kontak dari Innofarm itu ada nomor WA 0813 9200 3473. Alamatnya kita ada di Jalan Punta Dewa, Ngebel, Taman Tirto, Kasihan Bantul, atau teman-teman yang ingin berkunjung bisa buka di Maps Innofarm Jogja, itu sudah ada gitu. Kedepannya pasti tantangan akan gede Mas ya. Apalagi kita masuk dunia bisnis tuh pasti bisnis yang sejenis akan bermunculan kalau misalnya kita yang pertama gitu, atau kita sebagai bisnis yang muncul sebagai penyama yang lain itu pasti terjadi. Jadi strateginya ya kita harus punya nilai yang beda sih gitu. Contohnya apa ya, kita akan apa ya, selalu jadi tim gitu ya. Jadi nggak akan satu-satu, jadi kita kerjanya lebih maksimal kalau tim. Dan juga hidroponik ini pastinya kita bisa jalin kerjasama yang lebih bagus kalau kita tahu dari psikologi atau dari sisi dari mitranya. Yang artian seperti misalnya contohnya harga, kita kan bisa kompromi terhadap hal tersebut. Jadi pelanggan pun tidak akan lari kalau kita bisa kompromi terhadap misalnya kayak harga gitu atau hal-hal lain. Dan juga tentunya inovasi harus selalu ada sih. Yang namanya Innofarm ya, kita juga bergerak dari Innofarm, inovasi bertani gitu ya. Jadi kita selalu akan coba adakan terus yang namanya inovasi-inovasi baru. Seperti sampai sekarang pun kita coba gali terus yang namanya inovasi-inovasi baru. Dan itu menjadi salah satu bentuk kita untuk bertahan ke depannya sih. Jadi jangan mau nyaman sih dengan yang sekarang dan selalu coba yang inovasi-inovasi tadi itu. Kalau buat teman-teman yang mau coba bisnis ya, mungkin misalnya di bidang pertanian seperti saya ini, ya coba aja dulu sebenarnya. Jangan takut gagal, karena yang namanya jadi entrepreneur atau jadi pembisnis tuh pasti gagal sih gitu. Jadi nggak mungkin nggak gagal, dalam artian dari situ bisa belajar dan juga kita coba menciptakan peluang kerja gitu. Jangan, alangkah baiknya kita jangan jadi pekerja. Kita bahkan yang membuka lapangan pekerja buat teman-teman kita, bahkan buat saudara-saudara kita gitu. Sehingga kedepannya akan lebih bertahan gitu. Kita akan jadi bos untuk diri kita sendiri gitu. Seminimal-minimalnya seperti itu. Dan juga kayak peluang pertahanan tuh nggak akan ada habisnya, yang seperti saya omongkan tadi. Jadi nggak akan ada habisnya, ya coba terus aja. Yang penting pertama coba sih, jangan takut gagal. Untuk masalah modal dan apapun tuh pasti ada solusinya. Ya itu tadi.
dengan barang seadanya, ide yang ada tuh coba dijalankan dulu. Kemudian saran saya buat tim sehingga kerjanya akan lebih ringan dan kita ketika mentok ada teman diskusinya gitu sih. Insya Allah rezeki itu akan datang sendiri ketika kita bekerja dengan berkah. Dalam artian berkah di sini saya ambil contoh ketika kita menjadi orang yang bermanfaat buat orang lain, insya Allah bakal rezeki itu akan datang gitu. Karena berkahnya dari sana. Dan jangan pelit-pelit terhadap ilmu sih. Maksudnya kita nggak akan disalib kok. Sharing aja. Yang penting kita mau belajar juga. Dari sana insya Allah dapat berkahnya, rezeki akan nyusul.